pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratoriumnya menggunakan PCR, ya, menggunakan PCR. Jadi hampir sama juga dengan COVID gitu ya. Cuma diambilnya dari lesi kulit ya, dari lesi kulitnya. Kita ambil biasanya dari beberapa tempat. Jadi ada kasus-kasus suspek juga yang datang ke rumah sakit gitu ya. Itu kita ambil dari beberapa tempat. Friday Talk. Dok, selalu menarik memang kita membahas tentang cacar monyet karena memang isunya lagi tinggi ya dok ya. Untuk jangka panjang ini akhirnya muncul adalah terkait vaksin yang dianggap bisa mencegah. Waktu kecil kita kan sempat mendapatkan vaksin ya dok ya ketika umur 13 bulan sampai 18 bulan. Nah vaksin yang akan dihadirkan ini seperti apa dok? Siapa saja nanti yang bisa menerimanya? Kalau yang tadi disampaikan itu adalah vaksinasi Vaksin dasar cacar. vaksinasi dasar ya, vaksinasi Betul, dasar betul, ya. betul. Di tahun 80 sebetulnya Indonesia itu udah bebas cacar. Jadi vaksinasi untuk cacar itu sudah tidak tidak digunakan lagi atau tidak disampaikan lagi, tidak diberikan kepada anak-anak ya. Jadi usia yang lewat lahirnya lebih dari 80 itu tidak vaksin dulu tidak terlindungi dari vaksin itu ya. Jadi betul sekali bahwa memang ada rencana Kementerian Kesehatan untuk menyediakan sejumlah besar vaksin, tetapi ini tentunya kita harus wise, harus bijaksana lah ya untuk mengindikasikan kepada siapa sebetulnya kita berikan vaksinasi ini, karena dari WHO sendiri belum ada literatur atau belum ada arahan untuk memberikan vaksinasi ini kepada seluruh masyarakat. Tentunya nanti kita akan pilih siapa saja yang mempunyai indikasi yang kuat untuk mendapatkan vaksin ini. Misalnya saya sebagai tenaga kesehatan atau ibu bidan atau ibu para perawat itu tentunya punya potensi untuk mendapatkan atau menemui kasusnya ya. Ya, jadi itu juga menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tadi secara narak kontak itu memang masuk dalam tracing begitu. Jadi kalau misalnya ada tadi satu kasus terkonfirmasi, tentunya di area sekitarnya kakaknya, adiknya, keluarganya itu tentunya harus mendapatkan penilaian juga apakah diperlukan vaksinasi tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah populasi orang-orang yang melakukan kontak seksual berganti-ganti pasangan. Tadi itu merupakan resiko tinggi dan itu merupakan prioritas juga. Baik, untuk KIPI sendiri atau kejadian pasca infeksi, apakah dokter sempat mengetahui jika seseorang mendapatkan vaksinasi cacar monyet? Ya, mulai kalau KIPI itu kita bicara KIPI mulai dari yang ringan, misalnya ada rasa nyeri saja pada saat pertama kali disuntikan, kemudian sampai yang berat tentunya. Ya, tentunya kita harus memilah-milah begitu, jangan terlalu takut karena vaksinasi itu memang dibutuhkan. Kita kan membutuhkan perlindungan ya terhadap infeksi virus ini. Yang paling berat itu yang pernah saya baca adalah nyeri otot dan kemudian kelemahan otot. Tetapi laporannya hanya beberapa saja, jadi tidak perlu terlalu takut juga. Gitu ya, benar, karena sebenarnya juga yang menyebabkan cacar monyet ini menimbulkan ketakutan. Selain diprediksi katanya akan menjadi pandemi, angka kematian yang cukup tinggi. Ada dari 12 kasus itu sekitar 1-2 yang dikabarkan meninggal. Padahal sebenarnya kita lihat varian sekarang itu sudah melemah sekali ya dok ya. Iya, betul. Jenis variannya berbeda dengan yang lalu dan kemudian prediksi untuk tingkat kematian juga 3-6%. Ya, kita lihat itu masih tinggi ya. Tetapi kenyataannya mungkin karena imunitas kita juga baik, kemudian penanganannya juga cepat sehingga komplikasi bisa kita tangani dan kemudian tentunya bisa dicegah begitu. Betul. Komplikasinya. Ini adalah penyakit yang bisa kita cegah asal tidak panik. Kalau udah panik buru-buru mau nyegah ya dok ya udah buyar duluan semuanya. Dan dengan meningkatnya awareness kita tentunya akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada nakes dan kemudian rujukan-rujukan. Jadi banyak tuh rujukan-rujukan terkait monkeypox virus ini. Dan juga harus pintar sekarang adalah memilah-milah berita ya dok ya. Takutnya nanti kita membaca atau mengambil berita yang salah jadi menimbulkan kepanikan dan nakesnya juga banjir informasi salah yang harus diluruskan ya dok ya. Oke, terakhir Dokter Hani ini sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi khususnya tentang cacar monyet, tapi pada waktu juga yang misalkan
perbincangan kita ya dok ya. Mungkin yang ingin disampaikan untuk Sobat Antara agar khususnya jangan panik berlebih terkait isu cacar monyet ini. Silakan dok. Terima kasih. Jadi saya lebih konsentrasi kepada orang-orang yang melakukan kontak seksual tadi yang secara intens, kemudian secara berganti-ganti pasangan. Tentunya itu menjadi prioritas utama di mana kita harus mencegah. Jadi sebetulnya pencegahan dari penyakit ini adalah menghindari kontak yang erat dan kemudian banyak orang yang kita berkontak begitu ya. Itu harus menjadi perhatian kita. Kemudian untuk anak-anak itu juga ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan kemudian ada manifestasi yang seperti yang tadi sudah kita diskusikan, itu tentunya harus segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri, meyakinkan bahwa itu bukan lesi dari cacar monyet, karena secara teori cacar monyet ini infeksinya bisa ditularkan dari ibu kepada bayi yang dikandungnya atau pada saat ibu melahirkan bayinya begitu ya. Jadi itu menjadi hal yang harus menjadi perhatian khusus. Kemudian pada orang-orang tua, orang-orang yang geriatri begitu ya, daya imunitasnya juga sudah turun, dan kemudian orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit autoimun ya, itu juga harus menjadi perhatian. Kalau misalnya kita curiga, segeralah ke fasilitas kesehatan untuk membuktikan atau meyakinkan bahwa itu bukan lesi monkeypox, karena sebetulnya infeksi virus ini bisa diobati, bisa sembuh sendiri, dan juga komplikasi bisa dicegah. Ya, dan itu yang membuat kita supaya tidak panik ya dok ya, karena ini udah statement langsung dari Dr. Hani. Terima kasih Dr. Hani atas penjelasan dan tentunya pengetahuan baru terkait monkeypox ini, agar kita tidak salah memilih atau salah langkah, terutama dengan isu-isu yang seringkali Sobat Antara mungkin temukan di berbagai artikel. Obrolan ini tentunya kami harapkan bisa memberikan pemahaman dan perspektif baru untuk kita semua, dan jangan lupa Sobat Antara untuk terus menyaksikan dan melihat atau plus update informasi lainnya di antaranews.com. Saya Ovi dan juga Dr. Hani pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.